anak-anak? Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Terima kasih. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada semua ya? Ya. Alhamdulillah ya. Baiklah ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan Kak Ellen dimulai. Mari kawan-kawan sambil belajar. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita baca doa dulu. Masih semangat? Terima kasih. Yuk berdiri yuk, sama-sama yuk. Kita mulai belajar. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan bertobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan bertobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Sudah semangat? Ya, silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, masih ada yang ingat pertemuan kita minggu kemarin? Ya, coba. Pertemuan kita minggu kemarin mengenai apa ya? Sayang terhadap sesama. Bagus ya. Masih ingat pertemuan minggu kemarin. Sayang terhadap sesama. Ya. Bagaimana bentuk kasih sayangnya? Sayang terhadap adik, kakak, ibu, yang lainnya? Nenek, boleh. Kakek, teman, saudara. Iya, bagus ya. Kasih sayang terhadap sesama ya. Jadi kita menyayangi semua orang ya. Untuk materi kali ini ya, kita akan belajar tentang bertutur kata yang lembut.
perhatian. Sebelumnya, mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu bertutur kata yang lembut? Apa sayang? Kakak Kia? Sopan, santun, berbicara lembut. Yang lainnya mungkin ada. Coba, ayo nggak usah malu. Apa? Ayo, berbicara apa? Tidak kotor, tidak kasar, ya. Berbicara dengan baik, ya. Tidak menyakiti hati orang lain, ya. Jadi berbicara lembut itu berbicara dengan sopan, santun, yang baik, tidak berbicara kasar, betul. Baik, silakan buka dulu bukunya, keluarkan alat tulisnya, ya. Pentingnya bertutur kata yang lembut. Bertutur kata yang lembut adalah bagian dari akhlak yang baik yang diajarkan Islam. Dengan berbicara lembut, kita dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain dan menghindari konflik. Bertutur kata yang lembut menunjukkan bahwa kita menghormati dan peduli terhadap perasaan orang lain. Jadi, kalau kita sering menggunakan kata-kata yang baik, tidak akan ada hati orang yang tersakiti, ya, karena perasaan kita dijaga dengan baik, ya. Coba kalau selalu berbicara dengan kotor, kasar, menggunakan bahasa yang tidak pantas diucapkan, ya. Jangankan buat saling bicara lagi, yang mendengarnya saja sudah malas, ya. Jadi berkata yang baik itu sangat penting agar menghindari dari konfliknya apa? Dengan teman saling berantem, ya. Ketika istirahat ibu sering dengar, ya. Aduh, si Anu ibu berantem dengan temannya. Kenapa? Apa masalahnya? Iya bu, sering ngatain nama ibu saya. Nah, kan itu akan menjadi apa? Perpecahan atau musuh, ya. Akan menjadi apa? Konflik, ya. Jadi suatu masalah dengan temannya bertengkar. Tetapi ketika kita menggunakan bahasa dengan baik, nah, ya, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, ya. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan ibu, contoh-contoh perilaku yang baik, berkata yang lembut. Sudah? Nah, ya. Baiklah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, ya, kita akan bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini, peserta didik dapat meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa sikap bertutur kata yang lembut cerminan dari iman. Peserta didik dapat menunjukkan sikap bertutur kata yang lembut dengan baik. Peserta didik dapat menyebutkan arti sikap bertutur kata yang lembut dengan benar. Peserta didik dapat memberikan contoh-contoh sikap, perilaku, berkata yang lembut dengan baik dan benar. Ya. Peserta didik dapat membuat kreasi cerita pendek sederhana mengenai sikap bertutur kata yang lembut dengan percaya diri. Pada kesempatan kali ini, nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Kelompok yang pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Dari semuanya ini ada berapa? 15, ya? 1, 2, 3, 4. Ada semua kan? 16. Nanti dibagi 3 kelompok, ya. Kelompok 1, udah cukup ini aja. Kelompok 1 nanti buat kelompoknya ini, kelompok 2 ini, ya, kelompok 3. Nanti kamu akan berdiskusikan, ya, untuk pembelajaran hari ini, yaitu apa? Berkata yang lembut. Berkata yang lembut kamu kreasikan, ya. Membuat cerita sederhana dari kata-kata bertutur kata yang lembut. Ngerti tidak?
yang ada di laptop. Kelompok 2 siap? Ya. Apa aja membuat cerita sederhana? Membuat cerita sederhana berdasarkan yang ada di buku. Ya, berdasarkan yang ada di buku. Dan kelompok 3, sudah siap kelompok 3? Mana suaranya kelompok 3? Siap. Gimana 1, 2, 3? Nah, kurang semangat nih ya. Nah, kita semangat dulu ya. Semangatin dulu ya. Berdiri dulu, berdiri. Ya, boleh ya. Ayo kita semangat dulu ya. Sambil mengikuti lagu yang ada di YouTube ya. Yang baik atau tidak, jangan sakiti teman-temanmu, berkata baik atau diam. Melihat cerita sederhana berdasarkan tayangan dari YouTube. Nanti kalian simak ya. Ceritanya tentang apa di YouTube ini ya. Kamu tuliskan di lembar LKPD yang Ibu nanti bagikan ya. Kamu tuliskan, kamu diskusikan dengan kelompoknya ya. Ini ceritanya tentang apa ya. Terus dituliskan. Simak baik-baik videonya. Mengerti? Sudah mengerti? Oke. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti simak ini nanti. Silakan ditekan ini ya. Ditekan di sini ya. Mulai ya. Bisa kan ya? Oke. Nanti yang kelompok 2 sudah siap kelompok 2? Ya. Tugasnya apa? Membuat cerita sederhana. Kalau di kelompok 2 ini membuat cerita sederhananya berdasarkan cerita yang ada di buku. Nah, kamu diskusikan ya. Ini tentang apa sih ini ceritanya yang ada di buku ini? Nanti
tuliskan di lembar cerita, di lembar kerjanya di sini ya. Ceritanya tentang apa ya? Nanti diskusikan dengan temannya ya. Oke, baiklah untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 sudah siap? Sudah. Di kelompok 3 ini berbeda dengan kelompok 1 dan 2. Di kelompok 3 ini sama, membuat cerita sederhana tetapi berdasarkan apa yang Ibu baca. Nanti disimak baik-baik ya, apa yang Ibu bacakan ya. Mengerti? Nah, nanti ditulisnya satu saja boleh, ketua kelompoknya di lembar kerja. Di lembar kerja kelompoknya ya. Yang lainnya mencatatnya ya Pak di buku tulis pinter. Ibu bagikan ya KPD-nya ya. Silakan ya, ditulis nama kelompok, ketuanya dan kelompoknya ya. Oke, sok tulis dulu. Ya, di kelompok 1 ya, Ibu bagikan KPD-nya. Iya. Kelompok 2 juga ya. Yang lainnya sama membuatnya di buku tugas. Bagaimana kelompok 1? Ada cerita? Tidak. Tidak bisa ya? Iya. Terus ini ya, simak videonya ya. Silakan diskusikan lagi ya. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan tidak? Tidak. Iya. Diskusikan kalau ada sama teman kelompoknya ya. Iya. Diskusikan juga ya. Sambil dicatat. Yang lainnya. Iya. Diskusikan silakan ya. Kelompok 3 bagaimana? Tadi apa yang dibacakan oleh Ibu terdengar? Terdengar. Sudah paham? Sudah pernah dicatat tadi? Bisa? Tidak. Perlu diulangi tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Lanjutkan ya. Nanti diskusikan ya dengan teman ya. Ya. Oke. Bagaimana semuanya? Sudah selesai? Oke. Ya, ketua kelompok sudah siap menampilkan presentasinya, hasil diskusinya. Sudah. Ya. Mulai kelompok berapa dulu yang mau tampil ke depan? Satu dulu. Oke. Kelompok 1 silakan. Yang lainnya simak ya hasil kelompok 1 ya. Membuat cerita sederhana berdasarkan tayangan dari YouTube ya. Simak baik-baik nah. Cerita pendek aku dan Adik. Hari ini aku bermain dengan teman-teman di rumah. Kami sedang asyik bermain balok itu. Tapi tiba-tiba aku menjatuhkan semua baloknya. Aku marah perkataan tapi aku ingat jadi aku Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan boleh dulu kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Nah, kelompok 1 ya sudah mempresentasikan hasil cerita sederhananya dengan baik ya. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Ya, kelompok 2. Simak ya. Oke, tepuk tangan. Jadi dari kamar itu menurut kelompok 2 ya meminta izin kepada guru untuk mana tadi? Ke kamar mandi. Oh, ke kamar mandi untuk buang air kecil dengan menggunakan bahasa yang baik. Terima kasih kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 silakan. Berdasarkan kita itu tadi silakan tampil kelompok 3. Yang lainnya simak ya, suaranya yang keras ya. Alhamdulillah ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah ya menyampaikan hasil diskusinya di depan
pelan-pelan dengan sangat baik. Kelompok 1 ya, dengan sangat baik menyampaikannya, sudah sesuai dengan cerita yang ada di YouTube ya. Ibu anggap sudah bisa membuat cerita pendek sederhana dengan bertutur kata yang lebih. Untuk kelompok 2, terima kasih ya. Nah, tadi sudah mempresentasikannya dengan baik berdasarkan cerita yang ada di buku. Alhamdulillah, alamin ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 ya. Tadi mendengarkan cerita ibu dengan baik, menyimaknya dengan baik dan menulisnya kembali di lembar LKPD ya. Walaupun masih ada sedikit-sedikit yang tertinggal, yang tidak ditulis, tidak apa-apa. Berusaha lagi lebih baik lagi ya ke depannya ya. Tetap semangat untuk selalu belajar. Terima kasih kelompok 3. Baiklah, Ibu cukup sekian untuk kelompok hari ini ya. Untuk kita hari ini diskusi kelompoknya. Oke, untuk penutup ya, mari kita refleksi bersama apa saja kegiatan kita hari ini ya. Apa yang telah kita lakukan tadi ya dari awal sampai akhir ya. Kalian sudah bisa membuat cerita sederhana tentang bertutur kata yang lembut. Memahami pengertian apa itu bertutur kata yang lembut ya. Juga sudah bisa menyebutkan contoh-contoh apa mungkin? Contoh-contoh bertutur kata yang lembut ya. Terima kasih untuk hari ini. Baiklah, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah.